Buat yang lagi mencoba rakit PC di 2026, mungkin mayoritas akan lebih memilih platform DDR4 karena di sini harganya tuh jauh lebih terjangkau dibandingkan platform DDR5. Tetapi ya kalau pengen motherboardnya itu punya slot NVMe yang berlimpah di segmen mid-range atau ya support WiFi generasi terbaru dan juga di sini long term support soket CPU untuk generasi-generasi yang akan datang, ya itu cuman bisa ditemukan di platform DDR5 aja. Maka dari itu ada sebuah wacana kalau satu keping RAM DDR5 itu bisa menjadi solusi sementara di 2026 sambil menunggu harga RAM kembali normal. Karena untuk sebuah kit DDR5 di tahun ini tuh harganya fantastis sekali. Jadi ya lebih baik pakai satu keping RAM dulu. Nanti kalau harganya udah normal, kita tinggal upgrade aja dan pasang satu keping RAM yang sama. Tapi buat yang mau adopsi nih platform DDR5, sebenarnya sih sejauh apa nih antara satu keping dan dua keping? Apakah perbedaannya akan sangat jauh kalau kalian pakai satu keping doang? Kira-kira hasilnya seperti apa nih? Maka dari itu di video ini gue akan mencoba melakukan eksperimen untuk platform DDR5. Maka dari itu pada video ini gue akan mencoba melakukan eksperimen antara RAM DDR5 satu keping versus RAM DDR5 dua keping. Maka dari itu, untuk memenuhi eksperimen ini, gue menggunakan sampel RAM yang punya spesifikasi sangat bagus nih, yaitu DDR5 6000 CL28 alias RAM DDR5 yang punya frekuensi tinggi plus punya timing yang ketat. Dan sampel RAM ini dikirim oleh Kio Indonesia yang mana sebenarnya ini merupakan seri terbaru RAM mereka bernama Codex, yang memang berfokus di high performance memory, mulai dari DDR5 6000 dengan timing standar atau yang timing ketat seperti sampel yang gua pakai, sampai ada juga RAM yang tembus frekuensi 8000 mega transfer per second. Terlepas masih ada yang skeptis dengan nama brand lokal karena ya melekat dengan kata-kata ODM, tetapi di sini Kio bisa kita lihat dia nih agak berbeda atau bahkan jauh sekali berbeda dibandingkan brand lokal lain yang kalau kita lihat brand lokal Indonesia tuh di segmen memori atau ya SSD itu kan mostly bermain di segmen low end atau segmen-segmen generasi lama ya kayak DDR4, DDR3, NVMe Gen 3. Tetapi ya Kio di sini cukup berani untuk ambil segmen DDR5 dan berani juga kasih spek DDR5 yang tinggi seperti ini yang malah langsung menargetkan untuk bersaing ya dengan RAM-RAM terbaik dari merek internasional. Yang tentu bisa dibilang ini bukanlah market zona nyaman kalau memang brandnya itu cuman fokus untuk nyari untung. Karena market RAM kayak gini udah pasti target pasarnya adalah orang-orang yang sangat kritis dan entusias gitu. Karena udah pasti orang itu paham betul manfaat dari RAM sekencang ini, bukan orang yang awam dan gak sengaja kebeli RAM-nya merek lokal gitu karena nggak paham sama RAM. Jadi terlepas mereka ini cuman brand lokal, kita bisa kasih sedikit apresiasi lah karena mereka di sini benar-benar mencoba untuk kasih inovasi ke produknya. Kita coba lihat kualitas RAM dari Kio ini seperti apa mulai dari packagingnya. Untuk seri Codex ini desainnya cukup punya ciri khas sendiri dan minimalis nih desainnya. Minim kata-kata marketing dan straightforward aja untuk menjelaskan spesifikasi RAM yang dipakai. Yang by the way ini adalah sampel RAM non-RGB jadi nggak ada tempel-tempelan logo RGB Sync. Nah di bagian belakang langsung ada desain transparan yang sekilas kasih lihat kita isi kemasannya seperti apa. Untuk desain heatsink dari RAM-nya sendiri, gue juga personally suka. Kotak simetris dan minim corak-corak desain. Paling di sini ada tekstur bergaris-garis di heatsinknya dan sekali lagi ini versi non-RGB. Yang mana sebenarnya sih ada juga versi RGB yang nanti RGB-nya nih bakal nyala seperti gambar berikut. Serta di sini juga sebenarnya ada versi warna putih, jadi kalau kalian mau build PC dengan tema putih itu bisa banget. Nah ukuran heatsinknya juga cukup besar dan tebal yang kayaknya sih ini udah nggak lagi low profile. Ya, sehingga perlu diperhatikan nih buat yang mau pasang CPU cooler dengan RAM clearance yang terbatas. Nah, untuk spesifikasi detailnya seperti yang gue bilang sebelumnya nih, dia punya model DDR5 6000 dengan timing yang mainstream, lalu ada juga DDR5 6000 dengan timing yang ketat seperti sampel yang ada di video ini. Dan untuk semua Kio Codex ini merupakan kit 32GB alias 2x16GB. Nah, untuk beberapa SKU termasuk yang DDR5 6000 CL28, dijelaskan nih mereka menggunakan chip Hynix A-Die yang
yang terkenal bisa kasih kemampuan overclocking cukup tinggi. Tetapi walau spek tersebut sudah support profil XMP dan Expo, mungkin tidak semua PC akan support out of the box khususnya SKU 8000 MB transfer per second. Dan jika di pair dengan CPU Ryzen AM5 yang itu tentu akan sangat pilih kasih ya, dan tentunya lebih menjamin jalan di CPU Intel Core Ultra 200. Maka dari itu di sini gue lebih merekomendasikan untuk user Ryzen itu ngambil RAM macam DDR5 6000 CL28 seperti ini. Karena CPU Ryzen ini tuh lebih mudah bersahabat dengan timing yang ketat ketimbang RAM dengan frekuensi yang super tinggi. Lalu dengan begitu, apakah sekeping RAM DDR5 6000 CL28 ini bisa menjadi sebuah solusi sementara? Di sini akan gue tes menggunakan CPU Ryzen 5 9600X di sebuah motherboard B850 yaitu Maxun Dark Pro Wi-Fi yang mungkin pada video selanjutnya akan gue bahas lebih detail mengenai motherboard ini. Pertama-tama kita lihat dulu nih hasil AIDA 64-nya yang secara latensi ternyata satu keping 16GB tuh cukup mirip ya dengan dua keping 16GB atau dual channel 32GB di DDR5 6000 CL28. Hanya saja ketika kita lihat kemampuan read dan write-nya, konfigurasi dual channel tuh jauh lebih superior sekalipun berjalan di speed paling standar yaitu DDR5 4800. Pertama-tama gue lakukan pengujian pada video games yang di sini gue tes di 1080p. Game pertama ada CS2 yang game CPU bound seperti ini, tentu saja untuk konfigurasi dual channel itu lebih bagus ya dibandingkan konfigurasi RAM single channel. Tetapi itu jika menggunakan dual channel 32GB dengan speed yang cukup kencang. Karena di sini kalau single channel 16GB dengan speed yang kencang itu bisa melampaui sebuah RAM dual channel 16GB dengan speed yang standar-standar aja. Selanjutnya gue tes pada game rilisan terbaru nih, yaitu adalah RE9 yang gue tes di scene pembuka. Nah di sini bisa dilihat itu hasilnya cukup mirip dengan CS2 di mana konfigurasi dual channel 32GB dengan speed yang cukup kencang itu jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Tetapi ternyata masih tetap nih single channel 16GB dengan speed yang kencang itu lebih oke dibandingkan dual channel 16GB dengan speed yang standar-standar aja. Game terakhir ada Forza Horizon 5 di mana game seperti ini sepertinya tidak terlalu sensitif terhadap konfigurasi RAM. Sehingga mau pakai single channel, dual channel, speed kencang, speed standar itu selisihnya tidak sebegitunya signifikan. Kemudian kita masuk ke productivity yang di sini gue tes di DaVinci Resolve untuk ngedit video 4K. Yang untuk video editing sendiri ternyata konfigurasi dual channel dengan speed yang kenceng itu akan sangat ngasih boost performance ya. Tetapi jika kalian itu menggunakan satu keping 16GB dengan speed yang kenceng, tetap akan jauh lebih baik dibandingkan dual channel 16GB dengan speed yang standar-standar aja jika menggunakan untuk video editing. Dan tes productivity terakhir ada Adobe Lightroom yang di sini sepertinya ya hanya berpengaruh jika memang pakai dual channel dengan speed yang sangat kencang atau ya pakai satu keping dengan speed yang paling standar. Karena kalau pakai single channel dengan speed yang kencang atau dual channel dengan speed yang standar itu bisa kasih performa yang sama aja. Dan sekali lagi di sini gua tes spesifik untuk RAM DDR5. Mungkin saja hasilnya bisa beda kalau kalian tanya itu RAM DDR4 karena ya tentu ada perbedaan arsitektur, platform, dan kebaruan teknologi. Jadi perlu dicatat ini khusus untuk RAM DDR5. Jadi itu dia hasil tesnya, dan menurut gue pribadi satu keping RAM DDR5 itu bisa menjadi sebuah solusi paling rekomen ya karena mempertimbangkan dari segi harga dan juga performa yang dihasilkan. Dan dari hasil pengetesan gue, RAM Kyo Codex ini merupakan sebuah RAM yang cukup decent buat apa yang ditawarkan. Ya DDR5 6000 dengan timing yang cukup ketat di CL28 merupakan sebuah kombinasi yang cukup bagus untuk kalau kalian tuh pakai platformnya Ryzen. Karena di sini sepengalaman gue itu nggak ada isu sama sekali ketika gue menjalankan Expo-nya, nggak pernah kayak gagal booting atau PC-nya sampai blue screen. Pokoknya ya dengan speed 6000 dan CL28 itu lebih mudah berkompromi di CPU Ryzen ketimbang ya kalian nyari RAM dengan frekuensi yang super tinggi gitu sampai 7000 atau 8000. Gua rasa ini jauh bisa lebih berkompromi kalau kalian pakai CPU Ryzen. Ya kalau Ryzen jalan udah pasti Intel juga gampang-gampang aja jalanin RAM kayak gini karena memori controller di CPU Intel itu jauh lebih powerful atau ya jauh lebih sakti lah dibandingkan CPU Ryzen, bahkan untuk generasi terbarunya
RAM-nya tersebut. Sayangnya aja untuk RAM Kyo Codex ini tuh tidak tersedia untuk satu keping, melainkan dia eksklusif tersedia untuk kit 32 GB aja. Yang di tengah krisis 2026 ini kita bisa lihat harga kit 32 GB itu harganya wadidaw semua ya. Tetapi ya to be fair, kalau dibandingkan dengan kit 32 GB lain untuk RAM DDR5 ya Kyo Codex ini harganya benar-benar bersaing sekali, bahkan dengan spesifikasi yang sama itu RAM merek lain bisa jauh lebih mahal sih. Cuman ya karena gue syuting ini di 2026 dan sekarang itu sedang mengalami krisis harga RAM yang super mahal, rasanya hanya segelintir orang Indonesia aja nih yang sanggup membeli kit 32 GB seperti ini. Maka dari itu mungkin saran aja buat Kyo bisa kasih produk alternatif atau solusi alternatif di mana ada edisi satu keping atau dijual dalam satu kemasan, satu keping RAM, tapi spesifikasinya sama nih seperti ini. Ya mungkin nanti harganya bisa jauh lebih murah dan gua rasa itu bisa jauh lebih menjawab permintaan pasar untuk kondisi saat ini. Dan saat gua syuting video ini, untungnya di sini Kyo itu lagi ngasih diskon 300.000 di setiap pembelian RAM Kyo Codex ini. Dengan syarat kalian juga harus bundling dengan motherboard Maxsun dan hanya tersedia di e-commerce Shopee aja lewat official store-nya Kyo Indonesia. Dan untuk diskon 300.000-nya ini tuh dia langsung kepotong tanpa kalian perlu klaim voucher lagi. Dan menariknya kalau kalian punya voucher diskon itu bisa ditambah lagi sehingga harganya bisa dipotong makin murah lagi. So, kalian cek aja penjelasannya di kolom deskripsi dan gue sertakan juga linknya kalau kalian tertarik dengan diskon tersebut. Dan buat yang kalian belum tahu, memang motherboard Maxsun ini tuh satu distributor dengan Kyo Indonesia yang di sini dinaungi oleh PT Adiraja Teknologi Nusantara. Dan untuk RAM Kyo Codex ini di sini udah kasih garansi lifetime ya, dengan catatan asal tidak IOL RAM-nya, dan juga di sini bisa one-to-one replacement kalau RAM-nya kenapa-kenapa. Tapi menurut kalian sendiri gimana tentang situasi dan kondisi RAM DDR5 saat ini? Atau mungkin kalian ya sebaiknya mungkin pakai DDR4 dulu aja kali, nggak masalah ya. Atau mungkin kalian juga tertarik banget untuk mencoba satu keping RAM DDR5 sambil menunggu RAM harganya kembali normal, atau ya kalian sultan gitu gaskan aja beli kit 32 GB asal PC-nya itu kenceng buat mainin game di 2026. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil Sukati pamit undur diri, see you on the next video.